Terus kode siapa yang manusia? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keberkahan kepada beliau, apa yang sudah diberikan kepada oleh beliau kepada kita semua, mudah-mudahan jadi berkah buat beliau. Amin rabbal alamin. Ya, yang masih ada di dalam juga mudah-mudahan tetap berkah. Gitu. Yang tersisa juga berkah. Ya, insyaallah jadi harta yang barokah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di undangannya, saya tanya undangan apa? Peringatan Maulid gitu. Kalau di tanggalnya, kalau nggak salah tanggal 29 sekarang ya. Bisa tanggal 1 nih. 29 ya. Salah. Ya namanya peringati kapan aja gitu ya. Ada yang sudah mau Ramadan juga masih mau di ya namanya peringati kapan aja ingat. Salah nggak salah. Nah intinya adalah bahwa dengan memasuki bulan Rabiul Awal itu kita mengingat kembali tentang sosok seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada seluruh makhluk dengan lahirnya baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin di antara kita ya, sudah sering sekali mendengar tentang tausiah, ya, tentang ringkasan-ringkasan atau ulasan-ulasan yang diberikan oleh para guru kita, kiai-kiai kita terkait dengan hikmah dari Maulid, hikmah dari mengingat sosok baginda Rasulullah SAW. Dan ketika kita bicara tentang Rasulullah, sebenarnya kita bukan bicara tentang pribadi seorang, bukan. Bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berbicara tentang apa yang dibawa oleh beliau. Apa yang dibawa oleh beliau? Ya. Apa? Yang dibawa oleh beliau itu apa? Islam. Ya. Jadi berbicara tentang Rasulullah sebenarnya adalah kita berbicara tentang Islam. Ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau kita bicara tentang seorang presiden, misalkan dia sebagai presiden, ya, ini bisa dipisahkan dia sebagai presiden, dia sebagai individu. Karena apa? Suatu saat dia ada pensiunnya, ya. Berapa banyak yang tadinya berkuasa, akhirnya dia pensiun juga. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, saya ingin mulai tentang perbincangan kita tentang peringatan Maulid Rasulullah SAW ini dimulai dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berbicara masalah syukur? Iya. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Dan pernah nggak kita mikir gitu, kita ngeliat badan kita sendiri, ya, gua orang gitu maksudnya, ya. Kita itu manusia. Padahal ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita nggak pernah minta, ya Allah, tolong keluarkan saya, ciptakan saya nanti sebagai manusia. Minta nggak? Nggak pernah. Makanya wajib bersyukur. Kalau kita dikeluarkan oleh Allah ya sebagai hewan misalkan, ya mungkin umur kita nggak akan panjang. Ya, ditembak duluan nih sama pemburu. Ya, jadi musang ditembakin orang mulu karena musang ya, gitu. Jadi kita harus bersyukur. Dan ini dengan kita sebagai manusia itu kan luar biasa, banyak sekali hal yang bisa kita nikmati yang itu tidak akan bisa dinikmati oleh makhluk-makhluk yang lain. Itu. Kayaknya monyet itu jadi kebun binatang itu senang banget ya, selalu gelantung-gelantungan, kerjanya makan, ya. Emang mau kita jadi monyet? Nggak mau, ya. Karena lebih enak jadi manusia. Bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian manusia saat ini, tadi barusan saya coba melirik sensus penduduk dunia. Tahun 2020 saja penduduk dunia itu 7,7 sekian miliar. Ada 7.700.000.000 sekian orang. Dan
ternyata dari 7,7, taruhlah 8 miliar ya, dari 8 miliarnya ini, itu yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sekitar 2 miliar. Berarti di antara manusia yang ada saat ini, seperempatnya adalah muslim. 3/4-nya kafir. Maknanya apa? Kalau seandainya yang 3/4 orang itu tidak bertobat, tidak masuk Islam, pasti masuk neraka. Iya kan? Itu keyakinan kita. Modal kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bersyahadat, berakidah Islam. Kata Rasulullah SAW, "Man qala la ilaha illallah, ya Muhammad Rasulullah, dakhala jannah." Pasti masuk surga. Ya, mau langsung, mau mungkin transit dulu ya, pokoknya tapi nanti akan masuk surga. Ya, penting masih ada akidah Islam. Jadi kita bersyukur lagi nih, ya. Di antara 8 miliar ya, ternyata kita masuk yang 1/4-nya menjadi seorang muslim. Insya Allah ya, kita mengikuti baginda Rasulullah SAW, insya Allah kita akan masuk surga bersama beliau ya. Berikutnya Bapak-bapak saudara rahimahullah, kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memeluk ajaran Islam dan kita harus mensyukuri ajaran Islam itu. Nah, cuma mungkin ini yang agak sebagian orang mungkin agak kurang kebayang ya. Bagaimana sih kita itu benar-benar bisa mencintai Islam, bersyukur atas Islam gitu ya. Karena tuh orang-orang kafir juga ada aja yang tenang-tenang aja hidupnya gitu, nggak perlu mensyukuri ajaran Islam ya. Dia non-muslim juga tenang-tenang aja, jabatan tinggi, mobil mewah, pembantu banyak, duit jangan tanya gitu ya. Gitu. Kalau bicara hal materi, kenapa kita harus bersyukur? Karena di antara agama-agama yang ada, di antara ajaran-ajaran kehidupan yang ada, baik itu berupa agama ataupun ideologi, ya, ternyata Islam ini lebih unggul dibandingkan dengan agama-agama lain ataupun ideologi yang lain. Unggul, Pak. Makanya nanti kita akan bangga kalau kita tahu bagaimana keunggulan Islam terhadap ajaran lain, nanti kita akan bangga. Pertanyaan berikutnya lalu, di mana keunggulan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain atau bahkan ideologi yang lain? Kalau kita bandingkan Islam sebagai sebuah agama dengan agama yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ajaran Islam lengkap untuk mengatur kehidupan manusia. Lengkap gak? Lengkap. Dan detail. Urusan yang mungkin bagi kita remeh-temeh, bagi banyak orang itu urusan kecil sekali. Tetapi di dalam Islam itu kemudian diatur sedemikian rupa. Bersih, bangkis, ya Pak, bangkis aja kan, ya itu kan hal yang remeh kan gitu, bangkis. Kita diajari oleh guru-guru kita bagaimana kemudian Islam menjelaskan kalau orang bersin bangkis itu gimana, ya. Dia harus disunahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagi orang yang mendengar, dia pun wajib berbalas untuk mendoakan balik. Coba begitu terus, padahal urusan bersin aja, nggak perlu rinci deh, ini udah pada tahu lah.
Kemudian berikutnya, ya, mungkin juga urusan yang lebih apa namanya, lebih, ya kalau dibilang remeh ya mungkin remeh, tapi penting juga, ya. Contohnya apa? Masalah buang hajat, ya. Semua orang juga berak gitu ya. Semua manusia, mau muslim mau kafir pasti berak. Tetapi di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa. Fikihnya juga ada. Para sahabat dahulu ketika mereka ingin tahu sebenarnya Rasulullah itu kalau buang hajat itu gimana coba. Cuma kan mereka bingung. Kalau mau ngintip, mau lihat, ya memang ditutup. Mau ngintip bisa digetok nanti. Ya. Akhirnya mereka nggak kehilangan akal. Tapi kan mereka itu karena rasa ingin tahu dalam rangka untuk mengikuti ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya waktu itu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab masih kecil. Nah, ini dia nih. Sini. Coba kamu naik. Lihat Rasulullah itu buang hajatnya gimana coba. Dan dari beliaulah kemudian kita bisa tahu bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada kita tentang buang hajat. Apa kata Abdullah bin Umar? Beliau buang hajat itu tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Coba. Akhirnya sampai kita bikin rumah sedemikian rupa, kita bikin apa namanya WC ya kan, dibikin rumah. Itu orang Islam. Kalau orang lain mau berak madep mana sih udah amat, ya. Kalau kita nggak bisa begitu, kencing saja ya, kencing saja. Harus jongkok. Kenapa? Khawatir kalau berdiri itu nanti nyiprat. Jadi najis. Kalau najis nanti gimana nanti baru sholat. Bahkan kalau ulama-ulama hadis itu ketika melihat orang yang membawa hadis, ya, dia mengucapkan hadis, dilihat dulu ini orangnya gimana, diterima apa enggak nih. Ya, dia mengucapkan Rasulullah bersabda begini, dilihat orangnya. Ya, kepribadiannya, kesehariannya itu diintek. Apakah dia suka melakukan perbuatan-perbuatan yang apa namanya merusak kepribadian dia, suka bohong, atau kencing berdiri, coba. Ya. Saking apa? Ini walaupun kecil, ini adalah bagian dari ajaran Islam. Gitu. Coba, agama lain ngatur kayak gini nggak? Silahkan tanya. Sampai kayak gitu, Pak. Megang kitab suci juga ada aturannya. Menikah juga ada aturannya. Nikah nggak sembarangan, harus dengan walinya, harus ada wali, harus ada saksi. Terus nggak bisa main tubruk sekalian itu kayak orang bule sana itu. Seneng sama seneng ya udah, langsung mereka ya terserah mereka. Dan banyak lagi kalau misalnya kita bicara tentang ajaran Islam, ya silakan aja buka kitab fikihnya. Ya, kita belajar lagi kitab fikihnya. Belum lagi tentang ketika kita mau beriman kepada Allah, cara kita beriman itu gimana diatur, ya. Ketika kita mau menyembah Allah, cara menyembah Allah juga diatur, nggak sembarangan kita. Yang penting kan menyembah, Tuhan Maha Tahu, ya. Yang penting kan niatnya, ya sembah aja Allah dengan cara apa? Oh ada jeruk nih, siapa tahu nih Allah suka jeruk, bisa begitu? Nggak bisa. Ada atur semua. Dan begitu seterusnya, begitu. Dan yang penting ketika kita bandingkan Islam dengan agama yang lain, bahwa ajaran Islam bukan hanya mengatur urusan seorang hamba dengan Tuhannya, hablum minallah, soal akidah, soal ibadah, ya. Agama lain juga masalah peribadatan diatur, diajarin, ya kan? Cara menyembah Tuhannya diatur. Tapi ketika berbicara interaksi antara satu manusia dengan manusia lain, kayak tadi, ya. Misalkan menikah sampai sedemikian detil, siapa saja orang yang haram dinikahi, siapa saja yang boleh menikah, dan sebagainya semua. Ya. Bahkan sampai kalau misalkan ada mencuri, itu dalam Al-Quran kan ada kan? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ada jelas. Yang nyolong baik laki maupun perempuan, potong tangannya. Itu Al-Quran. Sampai sekarang masih ada.
diatur. Sementara agama lain enggak. Ya, mereka cuma mengatur urusan antara pemeluk agama tersebut dengan Tuhannya. Berarti Islam bukan hanya mengatur urusan hamba dengan Tuhannya, tetapi hablum minallah, tetapi juga hablum minannas, hamba dengan manusia lain atau dengan dirinya sendiri. Diatur semua. Itu. Ini belum ini ya, nanti saya simpulkan semuanya. Kemudian kalau dibandingkan dengan ideologi itu apa sih Pak? Ya, susah ya. Paham apa way of life ya, pandangan hidup. Ya, susah lagi itu way of life. Pandangan hidup. Ya, bapak-bapak mungkin masih ingat zaman PKI ya. Nah, PKI apa sih? Komunis. Komunis itu penganut ideologi ya yang menafikan Tuhan. Walaupun sebenarnya nanti berkembang, tidak semua komunis itu anti Tuhan, tidak semua. Karena komunis itu lagi lebih ke arah ekonominya. Tapi mereka itu lahir dari ideologi yang tidak percaya Tuhan, nah, kira-kira begitu. Ya, dulu kan ada komunis, Pak ya. Nah, ada lagi orang Barat, Amerika dan Eropa, itu namanya ideologi kapitalisme. Ya, mereka percaya Tuhan, masih percaya sama Tuhan, tapi Tuhan jangan ngatur kehidupan mereka. Jangan ngatur urusan manusia. Itu blok barat, ya, ideologi kapitalis gitu. Sama agama masih percaya, silakan kalau mau ibadah. Tapi kalau mau nyampur urusan pendidikan, urusan pergaulan, urusan politik, pemerintahan, jangan ikut campur agama. Ini namanya ideologi kapitalisme. Nah, ideologi baik sosialisme ataupun kapitalisme itu hanya mengatur urusan publik, urusan antara satu manusia dengan manusia lain. Ketika manusia berinteraksi ekonomi diatur, mereka punya aturan, ya. Mereka punya sistem perekonomian, punya sistem pemerintahan, punya sistem perpolitikan, ada semua. Tetapi ketika urusan hamba dengan Tuhannya, urusan ibadah mereka nggak ngatur. Berarti kurang lengkap. Kalau Islam tadi urusan hamba dengan Tuhan diatur, hamba dengan manusia lain juga antar manusia diatur. Bangga nggak kita menjadi seorang Muslim? Apapun ideologi lain. Berikutnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menurunkan Islam, ya, atau ajaran Islam. Dan ajaran Islam ini adalah ajaran yang sangat lengkap. Kalau kita contohkan tadi ya, kelompok manusia, ada kelompok Muslim, ada kelompok non Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada segala macam itu. Ya, ternyata dari sisi kekokohan, kehebatan umat Islam ini juga terlihat dari sisi ajarannya. Gimana? Gini Pak, tadi saya katakan bahwa Islam itu kan lengkap ajarannya, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Ya, itu lengkap. Nah, satu, Islam punya modal, punya ajaran yang lengkap, yang paripurna, yang syamil. Kemudian yang kedua, bukan cuma ajarannya saja yang lengkap, tetapi Islam juga meminta kepada para pemeluknya untuk belajar ajaran Islam itu sendiri. Makanya kita sebagai seorang Muslim, kita juga wajib belajar khususnya belajar pelajaran agama Islam. Gitu. Artinya bahasa kerennya terjadi internalisasi. Nah loh, mantep nih. Terjadi pencampuran antara ajaran Islam ke diri seorang Muslim. Dia paham betul ajaran Islam. Yang setelah dia paham dan kita tahu bahwa ajaran Islam bukan hanya sekedar ilmu, bukan sekedar pengetahuan, tetapi dia harus dilaksanakan. Ketika dilaksanakan, maka ada dua efek yang timbul. Ketika seorang Muslim melaksanakan ajaran Islam, artinya Islam itu tergambar di dalam perilaku dia.
Nah, kalau dia berperilaku sehari-hari, apapun perilakunya, yang itu disesuaikan dengan ajaran Islam, pertama, terkait dengan hisab dia nanti di yaumil akhir, maka insya Allah dia termasuk orang yang selamat. Kenapa? Karena hari akhir nanti, yaumul hisab, pada hari hisab, kita itu akan dihisab tentang seberapa jauh pengamalan kita terhadap ajaran Islam. Kalau semakin taat, semakin banyak kita mengamalkan ajaran Islam, ya macam-macam itu semakin paripurna, semakin sempurna, insya Allah kemungkinan kita untuk selamat pada saat dihisab itu lebih besar. Kalau pengamalan kita terhadap ajaran Islam ternyata sedikit, banyak membangkang, ya, banyak melengnya, banyak nolaknya, tapi masih muslim. Semakin sedikit perilaku kita yang sesuai dengan Islam, maka nanti ketika dihisab berarti kemungkinan untuk selamat dari api neraka juga lebih sedikit, untuk masuk surga jadi lebih sedikit, berarti ya kemungkinan peluang besarnya masuk neraka. Artinya pada hari kita dihisab, kita akan dilihat seberapa banyak, seberapa taat kita terhadap pengamalan ajaran Islam. Itu satu efeknya buat dirinya sendiri. Kemudian yang kedua efeknya, yang juga tidak kalah pentingnya adalah ketika orang-orang yang tidak kenal Islam atau orang non-muslim melihat, walaupun dia mungkin tidak masuk Islam, tetapi dia akan melihat bagaimana pengamalan ajaran Islam di dalam kehidupan masyarakat muslim itu akan tergambar. Dan Bapak-Bapak sekalian rahimakumullah, kita tahu kalau Islam kita jalanin, kira-kira kita berbuat zalim atau enggak? Enggak. Islam melarang kita untuk berbuat zalim bahkan kepada non-muslim. Nggak boleh. Wah, ini non-muslim, bunuh, bom. Nggak ada itu. Bukan ajaran Islam itu. Orang lagi belanja di mall, lempar bom. Kalau kita rampok saya toko emasnya, punya non-muslim ini. Ya nggak bisa, nggak boleh begitu. Nggak ada. Akhirnya mereka bisa melihat bagaimana ajaran Islam itu tergambar di dalam perilaku seorang muslim. Tergambarlah kehidupan Islam di situ. Dari sini akhirnya kita bisa saksikan ternyata, ya, orang atau kelompok kaum muslimin ini adalah kelompok yang sangat kuat. Masyarakat Islam ini adalah kelompok yang paling kuat di antara kelompok manusia yang lainnya. Karena tadi dia punya konsep, dia punya ajaran yang sempurna. Kemudian muslimnya mempelajari ajaran Islam tersebut dan dilaksanakan. Ketika seorang muslim melaksanakan ajaran Islam, yang timbul akhirnya apa? Ketika dia perilaku, maka dia akan memiliki akhlak yang baik. Jadi kalau kita bicara akhlak, Pak, bukan cuma sekedar yang namanya akhlak itu adalah jujur. Jujur berarti berakhlak. Belum tentu. Saya katakan belum tentu. Kalau ada orang yang amanah, apakah kemudian dia langsung dikatakan berakhlak? Belum tentu. Kenapa? Karena akhlak bagian dari ajaran Islam, ya, maka untuk bisa dikatakan seorang berakhlak berarti dia harus masuk Islam. Gitu. Jadi kita itu jujur bukan hanya sekedar bahwa jujur itu baik, bukan. Jujur itu tidak berdusta, tidak khianat, itu merupakan ajaran Islam. Gitu. Kan gitu tadi kita sepakat. Ajaran Islam tidak mungkin akan membawa atau mengarahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang akan merugikan diri sendiri atau orang lain. Nggak akan berbuat zalim. Gitu.
Nah, dari sinilah akhirnya kita bisa tahu akhlak itu merupakan adalah bagian dari ajaran Islam. Yang seorang dikatakan berakhlak itu karena dia adalah muslim. Jadi nggak bisa lagi kita dengar lagi ada orang ngomong di Jepang itu lebih berakhlak daripada orang Indonesia yang mayoritas muslim. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Walaupun maksudnya mungkin orang Jepang lebih tertib, orang Jepang lebih jujur dan lain sebagainya. Iya mungkin. Tetapi kalau dikatakan dengan menggunakan istilah akhlak, akhlak itu khusus dilekatkan kepada muslim. Gitu Pak. Kenapa? Karena orang muslim jujur, tertib, bisa diatur segala macam itu karena apa? Dia mengamalkan ajaran Islam. Nah makanya ketika baginda Muhammad Rasulullah, ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Apa jawaban beliau? Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran kan bukan berbicara soal kita harus jujur, kita harus amanah, harus sering senyum. Kan bukan begitu aja. Semua yang ada di Al-Quran itu adalah, ya itulah yang kemudian ketika dilaksanakan nanti akan menimbulkan efek bagi seorang pelakunya, yaitu memiliki akhlak yang baik. Gitu. Dan ini akhirnya nyambung juga dengan hadis Rasulullah SAW yang lain. Apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Orang Arab Pak udah jujur, ya kan? Udah jujur. Tetapi kemudian di dalam Islam ditekankan lagi, menepati janji ditekankan lagi. Kenapa? Karena jujurnya mereka itu tidak didasari akidah Islam. Biar sempurna, maka dia harus masuk Islam supaya jujurnya berpahala, ya. Kemudian amanahnya juga berpahala, senyum berbuat baik dengan orang lain juga berpahala. Coba saya tanya, ada orang Jepang, ya, dia jujur, dia berpahala nggak? Enggak. Ya. Kalau dia orang Islam berpahala, tapi orang Jepang kan bukan orang Islam, ya. Banyak kan, ya. Mayoritas, ya. Kalau Hasan Konakata mesti, ya. Hasan Konakata, ya. Nggak bisa ngomong Islam. Nggak akan berpahala kalau dia nggak masuk Islam. Ditambah lagi kemudian dengan hadis Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'uli. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai kemudian ya hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Apa yang dibawa Rasulullah SAW? Betul. Bukan. Ya, Rasulullah membawa Islam. Makanya dikatakan berbicara tentang Rasulullah sebenarnya berbicara tentang Islam. Dan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu menyesuaikan perilaku kita dengan ajaran Islam ini. Ya. Gitu. Nah dari sinilah Bapak sekalian rahimahullah. Jadi kalau kita berbicara tentang Rasulullah, maka kita juga harus berbicara tentang Islam itu sendiri sebenarnya. Katanya itu ajaran Islam, ajaran kita. Ya, jangan cuma membatasi akhlak itu harus jujur, Pak, harus jujur, Bu, harus jujur. Lalu urusan yang lain, giliran berinteraksi dengan tetangga, minjem duit dong, nggak punya duit nih, berapa duit? 200.000, boleh. Saya pulangin ya 250.000. Coba, boleh nggak begitu? Riba. Jujur ya, padahal jujur baik gitu ya. Gua kasih pinjem nih, tadi pulangin 250, minum 200. Ya, coba itu. Ya. Walaupun saya jujur, nanti saya akan kembalikan, benar dipulangin. Ya, yang minjemin dosa,
yang minjem juga dosa. Kalau anaknya catat dia dicatat, itu dosa juga. Usah kerja ngeliatin jadi saksi, ya dong. Ya kan uang dengernya nih jadi saksi dikasih, dapat juga dosanya, coba berempat itu. Ya. Kan ini juga harus diperhati. Dan semuanya, maksudnya semuanya enggak dibatasi hanya urusan tadi, urusan pribadi. Bukan. Sholatnya iya, masalah ibadahnya iya, masalah urusan akhlaknya iya, makanan minumannya juga iya, termasuk interaksi antar sesama kita juga harus dipelajari. Dan itu dilaksanakan. Seberapa ada tadi kembali, seberapa jauh pelaksanaan kita terhadap syariat Islam, terhadap ajaran Islam, ya sejauh itulah nanti menentukan kita bisa masuk surga dengan mudah atau tidak. Kalau orang mencukupkan diri, ya saya mah yang penting sholat Pak, artinya. Ya, yang lain gimana? Bodo amat katanya. Wah, bahaya ini. Ya, bahaya. Bahkan kalau seandainya kita bicara kembali ke awal, berbicara tentang Islam. Islam itu rinci, Pak. Masalah sholat aja jangan main-main. Sholat, ya. Jangan dikira masalah sholat nih cuma sholat. Sholat enggak, dosa lo. Bukan cuma sekedar itu, Pak. Dosa iya, tapi nggak berhenti sampai situ. Jangan salah. Benar. Ya. Imam An-Nawawi, ya, beliau adalah penulis Riyadhus Shalihin atau penulis hadis arba'in namanya. Penulis kitab Syarah Muslim. Beliau ini ulama besar, ya, penulis Al-Majmu' Syarah Muhadzab juga beliau. Beliau kemudian mensyarah satu hadis Rasulullah SAW. Bainar rajul wal kafir tarkus shalah. Perbedaan antara seorang yang beriman muslim, ya, laki-laki Islam, dengan yang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Lalu kemudian beliau menjelaskan, memberikan komentar. Kalau seandainya ada orang Islam terus dia meninggalkan sholat dengan alasan dan berkeyakinan bahwa sholat tidak wajib, dia dihukumi kafir. Ya. Sholat loh. Wah, sholat mah nggak wajib. Kata siapa sholat wajib? Yang mau kerjain, nggak mau, udah, nggak wajib. Dan nggak perlu saya kerjakan. Kalau dia berkeyakinan sholat tidak wajib, kata beliau, berarti kafir. Hati-hati loh. Kalau dinasihatin masih begitu juga, dia dihukumi kafir. Lalu kemudian setelah dihukumi kafir, dia enggak, masih ada lanjutannya di dalam Islam. Hukuman bagi orang kafir, berarti dia telah murtad. Betul ya, karena dia muslim kan. Berarti dia dihukumi sebagai orang murtad. Dikasih waktu untuk bertaubat, dinasihatin, masih nggak mau juga sholat dan masih berkeyakinan sholat tidak wajib, berarti dia dikenakan tentang had, ya, orang yang murtad. Di dalam Islam, orang yang keluar dari ajaran Islam, hukumannya apa? Bunuh. Coba, saya kayak gitu. Ini satu. Kemudian ketika dia meninggal, dia tidak boleh dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikubur di pekuburan kaum muslim. Karena dia dianggap non-muslim. Coba. Iya, buat panikan hiu aja lemparin gitu. Buat pupuk juga nggak enak banget buahnya. Coba Pak, urusan sholat kayak gitu loh, jangan sembarangan. Ini mau Nawawi belum jelaskan. Kemudian kalau seandainya seorang muslim dia meninggalkan sholat, mas sholat, males aku, males aja. Emang masih berkeyakinan bahwa sholat wajib? Iya sih, sholat saya tahu sholat wajib, tapi sebenarnya dingin subuh gitu. Males aja. Maka kata beliau, orang ini segera dinasehati untuk segera melaksanakan sholat. Kalau masih nggak mau juga, disuruh ngerjain masih nggak mau juga, tapi alasannya malas aja. Kata Imam Nawawi, hukuman orang ini dibunuh juga, coba. Dan ini nyambung dengan pembahasan beliau, komentar beliau dalam hadis arba'in nomor yang 11 kalau nggak salah ya. Hadis yang ke-11 kalau nanti dibuka lagi, hadis arba'in ke-11 itu berbicara tentang
umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aqim shalah wa atu zakat. Fa'in asam mini fa'in fa'alu zalika asam mini dima'um wa amalahum illa bihaqil Islam wa hisabu indallah. Itu kemudian dijelaskan. Ini menyambung hadis ini. Jadi orang ini kemudian dibunuh. Kalau dia nggak mau sholat, mau dimati. Cuman ketika dia sudah dibunuh, dia masih dimandikan, masih dikafani, masih disolatkan, dan masih dikuburkan bersama dengan kuburan kaum muslim. Sholat, Pak. Jadi yang meramalkan sholat itu masing-masing aja bisa. Makanya belajar. Ada majelis ini pernah mau belajar, bikin masih enak sini, gitu. Udah mulai bete ngantuk mancing, rame, ya. Pak. Dan ini harus kita sampaikan kepada generasi kita, anak-anak kita tentang ini baru bicara sholat aja, Pak, belum yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan kita bisa, ternyata ajaran Islam kita ini sedemikian rupa. Bangga kita menjadi seorang muslim. Agama kita adalah agama yang terbaik, lengkap. Bahkan dari sisi tadi kepribadian, ya, maksudnya kepribadian itu karakter, ciri. Ya. Ketika seorang muslim dia mengerti ajaran Islam, dia laksanakan ajaran Islam, maka perilakunya ini kemudian menggambarkan tentang Islam, dan ini menjadi ciri dia bahwa dia adalah seorang muslim yang membedakan dia dengan umat yang lain. Coba dia ngaku Islam tapi nggak mau mengamalkan ajaran Islam, apa bedanya nanti kelihatan dia? Kok begitu ya? Oh, ternyata muslim ya, gitu. Ya kan? Kalau seandainya ada orang Islam, tapi kelakuannya nggak mau ngikutin ajaran Islam, berarti kan sama kamu orang kafir ya, kelakuannya kan? Iya kan? Iya. Nah, terus apa bedanya? Padahal tadi ketika dia mengamalkan ajaran Islam, ini menjadi ciri dia, karakter dia sebagai seorang muslim. Hati-hati. Ya. Makanya kalau nggak mau sholat, apa bedanya lu mesti engkau? Gitu. Semua juga sholat sekarang termasuk Islam. Coba. Ya, jadi kenapa? Karena tidak terasa bangga dalam dirinya. Ya, nah ini tugas kita, ya. Kita harus memberikan tentang gambaran Islam kepada saudara-saudara kita sama muslim. Kita saling berikan nasihat aja. Ya, tetapi di luar itu pun kita sebagai seorang yang ya sudah mulai mengerti dan mengerti juga sebenarnya harus belajar, dan jangan membatasi diri hanya untuk ibadah saja. Masih banyak ajaran Islam. Kalau saya jual beli begini boleh apa enggak ya? Itu kan jual beli kredit boleh enggak ya? Atau leasing boleh enggak ya? Itu boleh dipelajari. Pasti ada hukum dalam itu. Gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak saudara sekalian rahimakumullah, ya, kita di sini walaupun di tempat yang mungkin sederhana, tapi masya Allah, bagi saya senang sekali. Kenapa? Saya membicarakan tempat kita kecil, tetapi yang kita ucapkan, yang kita perbincangkan, yang kita diskusikan ini adalah besar. Bicara tentang Islam. Yang kalau seorang itu sudah benar-benar mengamalkan ajaran Islam, coba Pak, kalau kita berkaca, siapa generasi atau orang yang paling dekat, yang paling sempurna pengamalan terhadap Islamnya? Yaitu para sahabat. Kan mereka orang yang paling sempurna pengamalan Islamnya, kan? Iya kan? Iya, karena mereka dibimbing langsung oleh Rasulullah. Kemudian kita lihat, lalu apa yang dihasilkan oleh mereka dengan mereka mengamalkan Islam secara begitu luar biasa murninya. Hasil yang didapatkan itu jauh di luar nalar manusia. Rasulullah hijrah selama 10 tahun di Madinah. Akhirnya di akhir hayat beliau, itu beliau sampai menghantam negara Romawi, coba, dalam perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Istilahnya begini, Rasulullah itu ke Madinah, kemudian bikin pemerintahan di situ,
lalu kemudian beliau menyusun tentara, ngajarin perang segala macam itu. Ya namanya baru 10 tahun, Pak. Orang belajar silat 10 tahun aja baru bisa apa kan gitu. Ya, kembangannya juga. Iya, kembangnya juga kembang layu gitu. Tapi Rasulullah mengajarkan para sahabat dan langsung dibawa ke Tabuk untuk berapa? Perang menghadapi Romawi. Romawi itu sejarahnya beribuan tahun, pengalaman perangnya sudah ribuan tahun, tapi jebol juga sama Rasulullah. Coba. Ini kalau ditanya, lalu apa istimewanya ketika seorang itu atau masyarakat itu mempunyai ciri mengamalkan ajaran Islam secara sempurna? Itu para sahabat. Jebol, dan kemudian diikuti oleh generasi berikutnya. Zaman Umar bin Khattab, kemudian kekuasaan Islam itu sampai ke Irak. Irak itu jauh, Pak. Yang sesuatu di luar dari nalar manusia. Ya. Kalau disuruh sama Rasulullah berangkat perang, nggak cari-cari alasan, yang dicari itu senjata, dicari apa yang gitu. Kalau kita cari-cari alasan dan supaya nggak ikut, afwan. Mohon maaf ya, AF1 ya. Gitu ya, mohon maaf. Kita cari-cari alasan untuk nggak ikut coba. Ya. Dikirim ke Romawi, sampaikan nih surat Rasulullah SAW, sampaikan Islam pada mereka. Mereka datang itu ke Romawi, Pak, tadi negara besar, Persia, sampai ada seorang panglima perang itu utusan ketika datang ke Kaisar, lalu kemudian kan biasa Kaisar itu ada karpetnya, dia sengaja bawa tombak tapi diseret, mata tombaknya diseret, itu jadi jalan. Jadi ketika menghadap Kaisar itu terpalanya pada robek semua. Itu karpetnya itu robek sengaja. Kamu siapa? Saya utusan Rasulullah SAW menyampaikan Islam kepada Anda. Walaupun akhirnya dibunuh juga, tapi nggak bentar. Kata Rasulullah, awas nanti. Ya, jadi hancurkan dunia. Hebat kan? Hebat. Ini umat Islam. Ya, mau tidak mau kita juga harus baca sejarah juga. Begitulah gilang gemilangnya sejarah para sahabat, bagaimana kehidupan para sahabat begitu luar biasa, Pak. Mereka itu kalau sudah datang perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka malah langsung. Dulu sebelum khamr dilarang, kayak kita gini nih, ya, kayak kita gini nih, itu mungkin ngopinya ya anggur gitu ya, atau vodka gitu, Manson. Zaman dulu mah kan sebelum dilarang minum gitu. Tapi nggak ada merek Manson belum ada. Ya, kambing putih, kamput. Ya, tuh. Ada yang udah dituang di sini, ada yang masih di botol di ceetnya, ada yang udah tinggal begini, mau dibetulin, ada yang udah di mulutnya. Pokoknya macam-macam lah namanya, minum bareng-bareng lagi pesta. Datang kemudian sahabat. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya telah datang firman Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang keharaman khamr, dilepehin itu. Yang di mulut dilepehin, yang baru diharamkan, pulang langsung. Tanggung dikit lagi. Oh kita begitu kan? Enggak, orang sahabat itu. Yang dikendik, dipecahin, yang digerak, dibuang semua. Sampai kemudian diriwayatkan Madinah pada saat itu gotnya penuh dengan khamr. Saking mereka itu biasa nih, sangat biasa sekali. Kayak kita makan kacang, mau makan gitu, kacang haram, langsung lemparin. Itu para sahabat tuh begitu. Muslimahnya juga sama. Ketika datang untuk menutup aurat, ya, menggunakan jilbab, mereka langsung sambar apa aja. Ketika dengar ada ayat tentang hijab, ya, hijab bukan hijab sebenarnya itu jilbab, ya. Langsung mereka ingin segera melaksanakan apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sambar apa aja, ada kerudung pakai taplak meja, ada gorden dipakai. Coba. Saking taatnya mereka. Kalau kita coba, Bapak jangan lupa kata Pak RT, besok kita akan kerja bakti. Aduh Pak RT, maaf kaki, maaf tahu ya. Perut melintir dari ini. Ya.
Aduh Pak RT, kepala saya ini kenapa bulat Pak RT? Ini lutut ini. Kaki saya ini, emang kaki lu bingung lah ngumpul. Ya kan? Ada aja alasannya. Pak RT ngomong sekali, dia ngasih alasan 5 kali. Segala perut lah, segala bocah minta diantar, segala macam. Coba mental perasaan gimana lu disuruh perang? Ya, zaman dahulu ketika ada istilahnya apa ya, zaman Rasulullah itu ketika ada informasi perang, bukan lewat WA Pak, belum ada WA. Ya, jadi lalu azan, Bilal itu langsung mengadakan azan. Nah, para sahabat tahu itu adalah panggilan jihad fisabilillah pada saat itu di luar waktu sholat. Jam 10 tiba-tiba Bilal azan. Ya, yang lagi pada kerja, yang kemudian di pasar, segala macam, kaget tuh. Kok ada azan? Sekarang masih ramai saja. Ya. Langsung kemudian mereka berangkat. Ini panggilan jihad. Kalau sekarang WA, Pak RT nggak jadi jihad bisa bilang mati. Nggak punya kota Pak RT. Padahal bukan jihad, punya bakti. Coba, aduh pinter alasan itu. Ya. Ini, jadi kalau seandainya kita ingin maju, ingin sukses, ingin besar seperti para sahabat Islam zaman dahulu, ya kita harus kembali bagaimana sebenarnya mereka itu bisa seperti itu. Ternyata ini karena mereka mengamalkan Islam semuanya, jangan cuacu. Gitu. Ya, dan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kemudahan untuk mengenal Islam, kemudahan untuk mengkaji ajaran Islam. Dan yang lebih penting dari itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa mengamalkan ajaran Islam dan juga kita menyebarkan, kita menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita, ya, dengan Islam kita disatukan dan insya Allah kita akan disatukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surganya bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, wabil khusus bagi diri saya pribadi, ya. Dan juga kalau ada yang salah saya mohon maaf. Ya. Billahi taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Ustaz Abdul Najira yang telah berikan tausiahnya. Semoga bisa menjadi ibrah bagi kita agar kita bisa menerapkan syariat secara kafah. Amin. Cara selanjutnya